Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Budaya. Oke, hari ini luar biasa karena hari ini Rere kedatangan yang tamu-tamu yang luar biasa juga. Karena di samping sebelah kiri itu terdapat bapak-bapak ganteng. Waduh, boleh dipegang mikrofonnya, kita boleh tepuk tangan dulu yang ada di sebelah sana. Begitu. Kita mulai dari bapak yang ganteng sebelah kiri saya. Karena yang sebelah kiri ya dress code-nya beda sendiri ya Pak? Atau mungkin terbiasa karena karakter ya Pak? Atau yang namanya di sebelah situ? Mantap sekali, dress code-nya mantap sekali. Mantap sekali ya Pak. Boleh kita berkenalan dari bapak sebelah kiri saya dengan bapak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Masun, Pak Masun, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ponorogo. Oke, boleh say hello buat yang ada di depan. Say hello, hai Pak Masun. Halo. Oke, Selamat jumpa. Bapak idola. Oke. Sebelah kirinya Bapak yang luar biasa, kalau orang Jawa bilang ini Bapak sumeh ya Pak ya. Dari tadi tertawa, saya bingung mengartikannya. Gimana Pak Yuda? Beliaunya Pak Ustadz juga. Pak Ustadz juga ya. Sebelah kiri dengan tema dress code yang berbeda. Kalau Bapak ini lebih ke proper yang pakai ini ya Pak. Kalau Bapak lebih ke pantai sepertinya ya. Di sebelah kiri gimana Pak? Anak pantai. Anak pantai. Luar biasa. Sebelah kirinya dengan Bapak siapa? Ya, perkenalkan saya Nur Hadi Hanuri. Bapak Nur Hadi. Ya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo. Oke, boleh say hello Pak Nur Hadi. Halo Pak Nur Hadi. Sebelahnya, waduh ini garang takut saya ya sebenarnya. Halo Pak, selamat malam. Selamat malam, lembut Oh sekali. kok malam ya, malam, pagi, siang, sore ya Pak ya. Pagi, siang, Pokoknya sore. kita harus dimulai sendiri ya. Oke, Bapak yang sebelah sini dengan Bapak siapa? Saya mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya. Tidak asing, wah Tidak asing ini lagi. udah terkenal di Dinas Ponorogo ya Pak. Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Gimana Pak Masud? Kalau tidak asing berarti dalam negeri. Tidak asing berarti dalam negeri WNA, berarti WNI ya Bapak ya. Dengan Bapak siapa Pak Rengastu? Nama saya Pak Yuda. Pak Yuda. Dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Boleh Kabupaten say hello buat Pak Ponorogo. Yuda. Sebelahnya, aduh ini agak gimana ya Pak, saya harus kenalan dengan Bapak ini. Bapaknya serius sepertinya ya. Selamat hari Raya Idul Fitri Pak. Masih bulan Syawal ini sepertinya ya Bapak ya. Dengan Bapak siapa? Saya dari orang Indonesia asli. Orang Marjono. Indonesia asli. Makanan favorit Pak? Dinas tentu bukannya beras tapi nasi. Nasi, Ya. karena sudah dimasak ya Pak. Intermezzonya Ya. luar biasa. Dengan Ya. Bapak siapa? Saya Marjono dari Dinas Lingkungan Hidup. Pak Marjono dari Oke, Dinas Lingkungan Hidup. oke, Boleh oke. say hello buat Pak Marjono. Hello. Dan Gimana Pak Yuda? Kostum beliaunya ini 70-an, cakep sekali nih. 70-an ya Pak. Aku iki tukang tambal ban. Sindiran halus itu Pak Marjono. Itu Pak yang lagi happening itu musik-musiknya berarti Pak Marjono sindiran ya. halus karena kan siang malam. Dress code-nya kita Jalan bicara 90-an. gimana Pak? Kan bisa siang malam. Oh bisa siang malam dress code-nya ya Pak ya, luar biasa. Oke, dan hari ini sepertinya kita harus konsentrasi kepada Bapak Yuda terlebih dahulu. Oke. Karena hari ini luar biasa kita akan menyambut namanya kedatangan kegiatan yang luar biasa besar Bapak. Karena kita sudah ada di volume yang keempat dan Ponorogo Creative Festival. Boleh tepuk tangan terlebih dahulu teman-teman yang ada di depan Cakep. sini. Yeay, Ponorogo Creative Festival hari ini kita akan mulai dengan mungkin ini adalah mukodimah ya Pak Oke. istilahnya. Mukodimah dengan podcast hari ini. Dan peran festival dalam mengedukasi dan menarik wisatawan peduli lingkungan untuk keluarga besar Dinas Pariwisata. Nah, Dispar ini menjelaskan perjalanan Ponorogo Creative Festival volume keempat Pak. Siapa saja yang akan terlibat di dalamnya Bapak? Monggo. Jadi yang pertama kita melihat dulu dari Ponorogo ini ya. Betul. Jati diri Ponorogo. Ya. Atau ikon Ponorogo itu apa sih yang menjadi kebanggaan kita? Ya. Ponorogo ada sebagai kota budaya. Mhm. Jadi Ponorogo mempunyai akar budaya yang sangat kuat. Ya. Dan itu kebetulan luar biasanya itu ikonik. Apa itu? Reok Ponorogo. Reok Ponorogo. Jadi Ponorogo mempunyai potensi budaya, Ponorogo sebagai kota wisata, kemudian Ponorogo sebagai kota religi. Satu lagi, Ponorogo ini kreatifnya luar biasa.
Jadi sehingga dari 4 sebutan kota Ponorogo sebagai kota budaya, kota wisata, kemudian kota religi, satu lagi sebagai kota kreatif. Ini semua adalah potensi yang ada di Ponorogo. Ya. Nah, Ponorogo sebagai kota budaya tentunya tidak bisa lepas dari kota kreatif, tidak bisa lepas dari budaya. Sehingga yang menjadi rohnya Ponorogo ini sebagai kota kreatif tentunya ini yang berbasis pada seni pertunjukan reok Ponorogo. Apapun kembali kepada Ponorogo. Batiknya saja Ponorogo, makanan aja brandingnya reok. Sehingga Ponorogo disebut juga kota reok, kemudian Ponorogo itu sebagai bumi reok dan sebagainya dan sebagainya. Betul. Nah, ini yang menjadi akar Ponorogo sebagai kota kreatif. Nah, oleh karena itu dari potensi yang ada di Ponorogo ini, reok ini benar-benar menginspirasi semuanya. Betul sekali. Ya, menginspirasi semuanya sehingga dengan kreativitas potensi yang ada di Ponorogo ini, kami ingin membawa Ponorogo selain sebagai kota wisata itu tadi kota budaya, satu lagi yang harus dikuatkan ini betapa kreatifnya masyarakat Ponorogo ini. Seperti malam hari ini. Betul. Jadi podcast ini adalah bagian dari kreativitas masyarakat Ponorogo atau anak-anak muda yang ada di Ponorogo. Tepuk tangan untuk Ponorogo. Boleh tepuk tangan sekali lagi ada di depan. Tanpa ada kreativitas saya kira Betul. malam pada event pada malam hari ini atau pada acara yang akan datang sehingga kita dengan kreativitas potensi yang ada di Ponorogo yang sangat luar biasa itu kita mempunyai hampir mempunyai 17 subsektor kreatif. Betul. Ya. Macam-macam itu, mulai dari craft and folk art, kemudian film, kemudian musik, kemudian Ponorogo sebagai kota fashion, Ponorogo sebagai kota fashion, kemudian literasi semua ada di Ponorogo. Tahun 2022 kita mulai membuat suatu event kreatif, ikon yang ada di Ponorogo ini, sehingga Ponorogo sebagai kota kreatif tadi kita buat sebuah event yang bagaimana ini menggerakkan potensi-potensi kreatif yang ada di Ponorogo ini. Kemudian dengan mengharmonisasi atau mengorkestrasi harmonisasi, kemudian mengorkestrasi semua potensi yang ada di Ponorogo ini, lahirlah sebuah event yang namanya Ponorogo Creative Festival. Ponorogo Creative Festival, Bapak, luar biasa. Kemudian di dalam perjalanannya karena betapa potensi kreatif, melimpahnya potensi kreatif yang ada di Ponorogo ini, kami ingin membawa Ponorogo ini betul-betul menjadi kota kreatif Indonesia. Kreatif Indonesia. Kemudian prosesnya berjalan, kita mendaftarkan diri sebagai kota kreatif Indonesia atau KATA, Kabupaten Kota Kreatif Indonesia. Kemudian kita mulai proses uji petik dan sebagainya dari Kemenparekraf. Kemudian dari tim penilai itu datang ke Ponorogo, kemudian melihat seperti apa potretnya yang ada di Ponorogo, potensinya seperti apa, pelakunya seperti apa. Ternyata dari hasil uji petik itu layak menjadi kota kreatif dan alhamdulillah kita ditetapkan sebagai kota kreatif Indonesia. Luar biasa, boleh tepuk tangan sekali lagi. Dan sudah dinobatkan sebagai kota kreatif, Bapak, ya. Indonesia. Dan ini sedikit saya potong, dan ini sepertinya Ponorogo Creative Festival bisa menjadi kota yang benar-benar kota kreatif, Bapak nggih. Dan bagaimana Ponorogo Creative Festival ini bisa jadi ajang promosi, Pak, untuk wisata ramah lingkungan, Bapak. Kemudian di tahun 2023 ya. 2023 kita juga menggelar event lagi dengan tema Reok Inspired Indonesia. Oke. Jadi reok menginspirasi seni dan budaya yang ada di Indonesia ini. Reok sebagai nadi kehidupan masyarakat Ponorogo ini dengan turunan berbagai produk-produk kreatifnya mampu menggerakkan ekonomi yang ada di Ponorogo. Juga event ini sekaligus menjadi event wisata. Ya. Bagaimana dengan kekuatan kreatif, kemudian produk-produk ekrabnya Ponorogo ini yang berbasis pada seni pertunjukan reok Ponorogo ini, orang berbondong-bondong ke Ponorogo. Karena hampir kalau Ponorogo ini mempunyai potensi kreatif 17 subsektor kreatif, coba bayangkan. Ini tidak belum tentu semua daerah mempunyai potensi seperti Ponorogo. Nah, kemudian di tahun 2024 kemarin kita mengambil tema Song Pride itu, ya ini juga merupakan alat musik, ya
alat musik yang basisnya itu juga dari seni pertunjukan Reok Ponorogo. Ternyata di orkestra dengan musik yang lain menghasilkan suatu karya yang sangat indah dan alunannya merdu sekali. Dan ini betul-betul rasanya itu lain daripada yang lain, bahwa ini adalah suatu hasil karya dari Ponorogo. Ini adalah kreatif yang ada di Ponorogo. Kemudian di tahun 2024 kami kemarin kita juga tidak puas bagaimana Ponorogo ini hanya sebagai kota kreatif Indonesia, tetapi juga pemerintah Republik Indonesia dengan potensi yang ada, kemudian antusias dari masyarakatnya, kreativitasnya, inovasinya, sehingga pemerintah Republik Indonesia mengusung Ponorogo untuk melaju untuk menjadi kota kreatif dunia jaringan UNESCO UCCN. Ini yang sangat luar biasa. Tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Dari tahun ke tahun menorehkan prestasi ya Bapak, luar biasa. Kemudian di tahun 2025 ini kami juga menggelar event yang keempat. Yang keempat? Atau volume yang keempat. Jadi kami ingin event ini eksis. Kemudian kami selain Ponorogo ini menjadi kota kreatif dunia jaringan UNESCO ke depannya, kami juga ingin, kalau kemarin Festival Nasional Reok Ponorogo ini menjadi karisma event Nusantara dan berhasil menjadi top 10, top kalender 110 event Indonesia, dan ingin karena tahun 2025 ini adalah sudah yang keempat, insya Allah nanti kami ingin membawa menjadi ken keduanya Ponorogo event ini. Ya, tepuk tangan lagi untuk Ponorogo Creative Festival. Nah, kemudian temanya di 2025 ini apa? Adalah kita dengan mengambil tema pring harmonik. Ya. Pring harmonik. Ya, kalau kita melihat pring itu apa? Pring itu adalah bambu. Pring itu bambu. Bambu ini adalah sebuah rumpun. Kemudian dia itu adalah terdiri dari beberapa tanaman. Bambu ini membuat rumpun. Ini adalah suatu makna, mempunyai makna bahwa ini adalah suatu kekuatan besar. Kekuatan besar artinya apa? Bambu itu apabila diolah, kemudian bambu itu akan diolah menjadi suatu produk, kemudian akan menghasilkan sesuatu yang indah. Berbagai produk-produk yang bahan bakunya itu dari bambu. Inilah adalah gambaran Ponorogo ini. Jadi ketika Ponorogo ini potensinya digali, kemudian dikembangkan, kemudian dieksplor, Ponorogo ini akan melimpah dengan berbagai karya kreativitasnya. Nah, kemudian tadi kaitannya dengan alam, dengan ramah lingkungan. Bapak. Kemudian bambu ini apabila dikelola dengan baik akan menjadi kekuatan yang besar, kekuatan dalam pelestarian alam, kemudian mencegah adanya suatu tanah longsor, banjir dan sebagainya. Tetapi sebaliknya, apabila bambu ini tidak dikelola secara baik, kemudian kita tidak mengedukasi terhadap kelestarian lingkungan, yang terjadi apa? Kemarin kita bisa melihat contoh di sungai, ada beberapa bonggol bambu yang dibawa ke sungai, masyarakat ketika memotong bambu dilempar ke sungai. Ini akan menjadi musibah yang besar, kemudian akan menghambat lajunya air yang mengalir di sungai ini, akhirnya yang terjadi apa? Banjir. Nah ini. Jadi dari situ Bapak ya filosofi yang luar biasa. Ini tentunya menginspirasi kita semuanya, baru nyadar ternyata setelah di tahun 2025 ini kita mengangkat sebuah tema bambu harmonik. Nah ini perlu kita ini yang ada di sini perlu kolaborasi bersama. Ini ada Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup, artinya saya tadi bambu ini ketika kita bagaimana kita mengelola bambu ini adalah sebuah tanaman yang mempunyai kekuatan. Bagaimana bambu itu mengikat tanah sehingga mengantisipasi banjir, ini adalah sebuah kekuatan besar. Kemudian ada dari Bapak Pak Masun ini dari Kepala BPBD atau Kepala Pelaksana BPBD. Nah, ini setelah melihat bencana seperti itu ternyata di sungai itu ditemukan akar buangan bambu, bonggol bambu yang besarnya itu luar biasa, ternyata menyumbat sungai ini. Air ya Pak, ya, jadi dia berhenti di jembatan, akhirnya jembatannya itu ambrol dan sebagainya. Ini adalah suatu bencana. Kemudian kita juga ada Bapak Kepala Dinas Pendidikan, ini perlu kolaborasi bersama. Wilayah edukasi mulai anak-anak ada di wilayah beliaunya. Ini adalah orkestra. Orkestrasi semuanya dinas OPD menjadi satu, kemudian nanti bersama dengan semua elemen kita membawa Ponorogo sebagai kota kreatif, Ponorogo yang ramah lingkungan, Ponorogo bagaimana kita mencegah banjir dan sebagainya, bagaimana mengedukasi masyarakat Ponorogo sejak dini. Betul. Di luar filosofi dari arti
tema tahun 2025 dari Ponorogo Creative Festival, yaitu Pring Harmonik, Pak Yuda. Ini kalau misalkan keterlibatan komunitas kreatif dan juga UMKM dalam festival ini bagaimana, Pak? Sekarang begini, nanti kita juga akan menyaksikan beberapa karya yang basisnya itu adalah bambu. Betul. Nah, tentunya ini adalah artinya memberikan edukasi kepada insan kreatif, semua elemen yang ada di masyarakat ini. Ayo, potensi yang melimpah di Ponorogo ini kita olah, kemudian kita kemas, kemudian menjadi sesuatu yang indah, bisa menjadi dekorasi, bisa menjadi sesuatu kebutuhan yang dibutuhkan oleh kehidupan kita sehari-hari. Misalnya di situ ada sanggar burung, kemudian di situ ada cikra, kemudian di situ ada berbagai nanti pernak-pernik, semua itu adalah kebutuhan kita yang basisnya itu adalah bambu. Kemudian jangan disia-siakan bambu dibuang di sembarang tempat, bahkan bambu sampai dibuang di sungai. Lah ini bahaya ya Pak ya. Padahal kita mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi, Betul. ini mempunyai kreativitas. Nah ini mari kita bersama-sama bagaimana Betul. masyarakat Ponorogo ini menjadi kota kreatif, kemudian masyarakatnya kreatif, semua elemen kreatif tentunya akan membawa nilai ekonomi kreatif atau ekrab, sehingga membawa dampak trickle down efeknya atau multiplier efeknya nanti akan mensejahterakan masyarakat Ponorogo. Dilihat dari filosofi dan juga makna dari Pring Harmonik, Pak. Ini sepertinya nanti bakalan di venue tuh bakalan banyak bambu atau gimana ya Pak ya? Atau mungkin UMKM yang dia berkecimpung dalam kegiatan UMKM yang penghasil atau bahan utamanya bambu akan ada di sana? Ya. Kayak gitu Pak. Jadi dulu bambu itu, berbagai kerajinan bambu itu dulu di Ponorogo banyak potensi pengrajin-pengrajin bambu. Ya. Tapi sekarang coba bagaimana orang menanak nasi dari kukusan. Ya, Betul. kemudian bambu itu dibuat dari caping. Ya. Kemudian bambu itu dibuat berbagai pernak-pernik kerajinan untuk kebutuhan dapur di ibu rumah tangga semuanya. Tapi ini semua kan sudah mulai ditinggalkan. Betul. Nah, mari kita bangkitkan lagi yang dari alam ini, semua hampir digantikan dengan plastik. Nah, coba kalau kita gantikan dengan bambu kembali yang ramah lingkungan, butuh untuk mengurai sebuah plastik menjadi perabot rumah tangga ini butuh berapa ratusan tahun lagi untuk bisa terurai. Bahkan sulit untuk terurai. Tapi ketika perabot kita, keseharian kita menggunakan bambu, ya insya Allah ini akan ramah lingkungan. Ini isu yang akan kita bawa ke sana. Kita ada event, kemudian kita juga memberikan edukasi kembali kepada lingkungan yang ramah, sesuatu yang ramah dengan lingkungan. Nah, ini sedikit. Sampai perabot pun. Betul. Bocorannya agak tipis-tipis ya Pak Yuda ini kayaknya ya. Sampai Sepertinya- pernak-pernik dekoratifnya bambu, Wah. potensi bambu yang melimpah, yang ada di Betul. ngebel, yang ada di pulung, nanti akan kita sesuai dengan jenis bambunya ya. Betul. Tentunya teman-teman insan kreatif yang akan mengemas bersama dengan Ponorogo Creative Festival nanti dekoratif art-nya, kemudian stage-nya ini Betul. nanti akan dihiasi dengan pernak-pernik berasal materinya dari bambu. Seperti apa konsepnya? Kita saksikan aja nanti Betul. di Ponorogo Creative Festival 2025. Betul sekali. Di-spill dikit, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Yuda. Di-spill sedikit sama Pak Yuda selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo, bahwasanya nanti akan ada banyak bambu di venue ya Bapak ya. Intinya seperti itu. Dan mungkin ada tambahan lagi Bapak. Tapi yang lebih penting selain nanti lain daripada yang lain, Betul. keindahan dekoratif artnya, nanti juga ada beberapa sajian seni budaya, kemudian fashion. Saya tadi kan menyampaikan ada beberapa potensi ya, kategori, ada 17 subsektor tadi. Betul. Ada fashion, kemudian ada kuliner, gastronomi, kemudian makanya ada kopi, ada semuanya produk-produk kreatif yang ada di Ponorogo ini. Betul. Mungkin cukup sekian. Boleh sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Yuda. Terima kasih. Terima kasih Pak Yuda. Sudah di-spill sedikit, kita geser kepada Bapak yang sumeh. Luar biasa dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Bapak Nur Hadi. Ini keluar dari tema kita hari ini sedikit saja Bapak. Peran sekolah dan juga pelajar dalam kampanye peduli lingkungan itu seperti apa Pak Nur Hadi? Monggo silahkan. Ya, terima kasih. Ya. Saya merasa senang hari ini bisa hadir bersama-sama dengan teman-teman semuanya. Betul. Ya, Ya. dalam rangka untuk bagaimana kita menuangkan visi misi Bupati Betul. melalui Dinas Pendidikan ini. Jadi ya, kalau Dinas Pendidikan ini adalah memiliki sumber daya manusia yang sangat luar biasa, mulai dari PAUD, Ya. TK, Ya. SD,
SMP, nggih. Semuanya butuh adanya edukasi dari yang sedini mungkin. Iya. Nggih. Oleh karena itu kami mencoba untuk memberikan kontribusi yang positif kepada perkembangan kemajuan pendidikan yang ada di Kabupaten Ponorogo. Intinya adalah mengawali gimana caranya siswa itu diberi pembelajaran untuk menjaga lingkungan itu dengan baik. Iya. Kegiatannya diimplementasikan salah satunya yaitu dengan program kegiatan Adiwiyata. Iya. Ya, Adiwiyata itu suatu bukan lomba, tapi adalah pembentukan karakter. Sehingga sangat penting sekali untuk ditekankan pada anak didik kita itu gimana caranya bisa membuat lingkungannya itu pertama yaitu bersih, sehat, indah, dan ramah. Ini yang penting ya. Di saat kita bicara tentang bersih, berarti di situ akan bisa membuat suasana lingkungan itu menjadi nyaman untuk ditinggali. Dan itu akan menjadikan pembiasaan anak TK pun yang dari sedini itu akan sudah bisa menyebabkan di situ. Ini belajar dari apa yang pernah kita lakukan mendapatkan short course di Jepang. Anak setingkat TK sudah diajari untuk membersihkan kamar mandinya, dibersihkan kelasnya, dibersihkan rumah dan sebagainya. Dan dia tidak tergantung pada orang-orang yang dianggap memiliki. Ternyata dia sudah mulai punya kemampuan itu sendiri. Kemudian ditambah lagi setelah bersih itu ada sehat. Dikatakan sehat, lingkungan dari bersih itu nyaman untuk belajar. Sehat itu adalah merupakan tekanan agar supaya sumber daya manusia itu kalau sehat akan mendapatkan pembelajaran yang mudah untuk bisa diterapkan dan menerima pembelajaran itu sendiri. Yang ketiga itu ada bersih, sehat, indah. Akan menjadi nyaman lingkungan itu bagi anak-anak kita. Belajar dalam suasana yang indah itu akan membuat inspirasinya itu terbuka dan tidak terkungkung seolah-olah itu belajar itu adalah suatu keterpaksaan. Betul. Nah ini diawali juga dengan kolaborasi yang sangat indah ini. Ada LH, kemudian ada BPPDB, kemudian kita membangun komunikasi dengan Disparpora ini suatu kolaborasi yang sangat luar biasa. Sehingga dipastikan nanti kalau anaknya itu adalah sehat semuanya, kemudian yang ketiga tadi ada indah. Ditunjang yang terakhir itu adalah ramah. Dikatakan ramah gimana? Kalau lingkungan itu nyaman, tidak menimbulkan suatu permasalahan buat anak didik kita. Sehingga dimulai dari kebersihan dari dini, kita membuat anak-anak itu ada jadwal untuk kebersihan kelasnya. Itu nanti akan menjadikan suatu pembiasaan yang luar biasa. Di rumah pun akan jadi melakukan kegiatan yang seperti itu. Di saat ramah kita tidak akan perlu merasa khawatir bahwasanya anak posisinya itu dalam kondisi yang berbahaya. Karena sudah diciptakan suasana yang ramah lingkungan dan membuat anak itu menjadikan suatu dirinya itu terus berusaha untuk menjaga lingkungannya itu biar dia itu bisa pada posisi yang nyaman dalam situasi apapun. Makanya kolaborasi yang semacam ini perlu ditingkatkan sehingga nantinya ke depan harapannya di Ponorogo itu akan lahirlah lingkungan belajar yang bisa terkondisikan dengan baik mulai dari bersih, sehat, indah dan ramah. Itu tadi kolaborasi yang luar biasa. Berbicara tentang kolaborasi, Bapak Nur Hadi, ini untuk program atau lomba yang melibatkan siswa di event Ponorogo Creative Festival ini seperti apa, Bapak? Wah, ini sangat luar biasa. Terima kasih Pak Bos. Pak Bos kita ini memang inspirasinya sangat luar biasa dan saya tertarik sekali ya. Karena di kegiatan di dalam edukasi di bidang pendidikan ini adalah tidak hanya berbicara tentang mengajarkan anak itu pinter secara akademik, tetapi akademiknya juga pinter, keterampilannya pinter, bahkan dalam bidang budaya seni pun juga harus mendapatkan perhatian. Nah, karena Ponorogo dikatakan tadi sudah masuk ke jajaran UNESCO dalam bidang reok, maka kita bersama dengan Bapak Bupati yang memiliki kebijakan di sana, mulai tahun 2023 sudah menetapkan yang namanya reok sebagai ekstrakurikuler. Sekolah-sekolah. Iya. Nah, ini nanti tahun 2025 ini reok bukan lagi ekstrakurikuler lagi, bahkan sudah masuk ke muatan lokal yang ada di Ponorogo. Tujuannya apa? Untuk mendukung agar supaya sustainable reok itu terus terjaga mulai dari anak setingkat dini sampai nanti yang dewasa pun seperti itu. Boleh tepuk tangan. Dan sekarang ini ya, mulai dari TK pun sudah ada suatu pelatihan reok. Betul, Pak. Kemudian dari SD sudah ada reok, bahkan sudah memiliki ketertarikan, Pak.
pertama ketertarikan, yang kedua sudah mau untuk menyediakan peralatan itu, transmisinya untuk sampai mendukung sampai seperti itu. Sehingga nanti kami pada bulan Mei ini nanti berkolaborasi dengan semuanya, akan melaksanakan kegiatan festival reog mulai dari anak TK, SD, SMP. Nanti di host itu akan berduyun-duyun reog-reog yang dimiliki oleh anak-anak setingkat itu akan kita hadirkan ke sana. Ini menunjukkan daya dukung yang hebat. Pariwisata di Ponorogo akan menjadi tumbuh subur, menjadi hebat. Reog akan menjadi sesuatu seni budaya yang luar biasa nanti yang kedua. Iya. Sepertinya nanti bakalan ada di salah satu acaranya di sana berarti Bapak. Iya, di host juga nanti. di host juga. Nanti mulai tanggal 27 ini nanti sampai tanggal 25 Mei. Kita akan buka saat sana itu. Gitu ya Pak ya. Harapan dari keluarga besar Dinas Pendidikan di acara ini Bapak untuk membentuk karakter siswa yang cinta lingkungan seperti apa? Jadi sebelum kita menyampaikan harapan tadi, maka untuk menjamin agar supaya anak itu tidak hanya dilatih, kadang-kadang dilatih tak bosan. Maka diciptakan suatu kompetisi-kompetisi. Betul Pak. Di lingkungan sekolah kita menciptakan kompetisi pada saat anak itu setelah ulangan, maka ada class meeting yang melombakan mulai jadi-jadil dan sebagainya sampai tari reog ganong dan sebagainya, dilaksanakan kegiatan itu. Nanti akan diambil prestasi anak prestasi. Di saat anak prestasi, maka penghargaan yang didapatkan akan bisa digunakan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Betul. Ini yang kita biasakan di situ, sehingga nanti secara bersinergitas dan secara struktural sistematis akan bisa menjamin kegiatan reog itu adalah betul-betul kegiatan yang bermanfaat buat anak-anak masa depan dan sampai seterusnya itu nanti. Harapannya ke depan. Nah, ini sekarang harapannya Pak Bos. Kalau tadi disampaikan ada orkestra, ada harmonisasi dan sebagainya. Inilah yang dibutuhkan untuk membangun Ponorogo ini. Dari semua elemen itu sendiri. Bahkan Dinas Pendidikan karena punya sumber daya manusia yang sangat luar biasa, jumlahnya banyak. Guru-guru pun harus disentuh sampai ke sana, hingga punya tanggung jawab. Gimana menjaga kelestarian budaya, khususnya menjaga lingkungan itu menjadi lingkungan yang bersih, sehat, indah dan ramah. Itu harus didorong ke sana. Sehingga nanti dipastikan Ponorogo ke depan itu menjadi kota yang begitu nyaman. Semuanya akan tertarik untuk hadir ke Ponorogo, untuk bisa menikmati semua sajian-sajian mulai dari budaya, seni dan sebagainya, bahkan sampai lingkungannya pun lingkungan yang indah dan nyaman. Kolaborasi luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk Bapak Nurhadi. Terima kasih Bapak. Pendidikan itu tidak boleh ada diskriminasi ya. Selama ini yang nampak mendapatkan apresiasi itu mereka yang memiliki kebutuhan yang sempurna. Tetapi Dinas Pendidikan akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memberikan layanan kepada semuanya, termasuk pada anak yang disabilitas. Sehingga pada kesempatan Ponorogo Kreatif Festival ini akan menghadirkan anak-anak yang berkebutuhan khusus itu dengan berbagai macam kegiatan, mulai dari seni, tari, kemudian menghasilkan karya-karya yang keterampilan yang sudah diajarkan itu, sehingga akan bisa menunjukkan di situ loh. Kita mengatakan kasihan kepada anak yang disabilitas itu bukan hanya kasihan, tetapi bisa menciptakan atau berdaya untuk bisa menghasilkan karya-karyanya. Karena yang kita pikirkan adalah untuk masa depannya. Betul. Kalau hari ini tepuk tangan dulu dong kalau gitu ya. Kalau hari ini kita hanya memberikan kasihan, kasihan ya anaknya kebutuhan khusus dan sebagainya, tetapi tidak memberikan perhatian untuk memberikan pendidikan yang sesuai dengan kepentingannya, khawatirlah kita tidak selamanya akan mendampingi anak-anak itu. Maka ke depan harus memastikan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus itu harus berdaya, survive untuk bisa hidup sama seperti mereka yang tidak berkebutuhan khusus tersebut. Kita tunggu di Ponorogo Kreatif Festival, Pak. Siap, ya. Dan kita langsung bergeser, Pak Masun. Saya geser ke sana dulu ya, Pak. Bapak ini dari keluarga besar dari Dinas Lingkungan Hidup atau DLH. Topiknya adalah sampah dan solusi untuk lingkungan bersih. Bapak ini sebelum kita menyentuh ke Ponorogo Kreatif Festival, mengapa kesadaran soal sampah Pak penting untuk mencegah banjir? Begitu Pak. Pak Marjono, disilahkan. Kalau kita bicara ngomong sampah, dan kalau kita ngomong bicara lingkungan hidup, itu tidak bisa dipisahkan, karena kelangsungan hidup itu bagaimana bisa lestari. Sampah itu jangan sampai dipandang dari sisi sebelah. Karena apa? Sampah ini bukan semata tanggung jawab dari pemerintah,
tapi tanggung jawab kita semua. Artinya saya dan juga saudara. Itu seperti itu. Bukan semata tanggung jawab pemerintah. Karena apa? Kita berpijak di bumi ini, ya, kita butuh keberlangsungan. Apapun kita bisa makan, kita harus memperhatikan lingkungan. Bagaimana kita bisa berkolaborasi, bisa berlanjut dengan lingkungan. Itu. Sehingga sampah harus kita perhatikan. Karena apa? Sampah berisinya kalau kita ngomong, kita jawab itu mudah. Jawabnya apa? Harus kita kelola, itu aja. Tapi kalau kita jawaban dikelola itu mudah, implementasinya untuk mewujudkan itu ya gampang-gampang susah. Bagaimana mengelola sampah itu, bagaimana kita semua masyarakat kita bertanggung jawab terhadap sampah. Sekecil apapun harus dikelola. Itu sampah. Kalau tidak dikelola akan membawa dampak yang tidak kita inginkan. Itu sampah. Kalau kita kelola tidak hanya sebatas sampah, tapi itu merupakan peluang. Itu mempunyai nilai ekonomis yang luar biasa. Dan perhatiannya tidak dikesampingkan, justru diperhatikan. Itu sampah. Kalau kita tidak kelola, alam yang mengingatkan. Dengan bentuk apa? Ya banjir minimal. Itu yang terjadi baru kita rasakan. Baru aja kita diperingatkan oleh alam. Banjir itu merupakan peringatan dari alam. Ini sampah. Sehingga kita tidak cukup hanya yang turun tangan dari pemerintah, tapi kita semua. Saya harus bertanggung jawab. Karena apa? Sampah itu dihasilkan dari semua manusia. Itu menghasilkan sampah. Ini yang perlu diperhatikan. Itu. Berarti intinya sampahmu adalah tanggung jawabmu. Betul. Gitu ya Bapak ya. Aduh, betul. Jadi iya. kalau kita bawa sampah harus menempatkan pada tempatnya seperti itu ya Bapak ya. Itu, Sudah dikasih tahu sebenarnya ya Pak ya, tapi tetap aja seperti itu. Sehingga jangan sampai lingkungan kita itu terganggu. Dampaknya luar biasa. Luar biasa dan kita rasakan. Jangan sampai setelah kita ada dampak banjir, ya mestinya tuh kita harus mawas diri. Bagaimana kita punya rasa? Kenapa ya kok banjir? Jangan sampai salah tangkap. Ketika banjir cuma foto-foto untuk dijadikan status itu gak pas untuk ya. Gak pas ya. Iya, itu mestinya kenapa ya kok terjadi banjir? Mesti seperti itu. Betul ya itu. Pak ya. Dilihat kenapa kok terjadi banjir. Betul, gitu itu ya, seperti ya. itu. Lupa kemarin buat di sungai gitu ya Pak ya. Seperti saya sampaikan ya Pak. Sampai bambu ya, bambu masuk sungai. Itu sengaja dilempar atau kecelakaan atau gimana itu coba. Itu coba kita rasakan. Nanti saya konfirmasi ke Pak Masun Pak. Berapa banyak beliau pertemukan ya Pak ya. Banyak sepertinya ya Pak. Seperti yang saya sampaikan tadi dari Pak Yuda. Pak Yuda, ini sebenarnya bambu yang dihasilkan bukan sampah, tapi kalau kita manfaatkan bukan sampah lagi, tapi aja nilai ekonomisnya. Itu seperti itu. Bisa jualan ya Pak ya. Betul, itu loh. Tidak hanya bambu aja, tapi sampah-sampah yang lain itu dipandang jangan hanya sekedar sampah. Bagaimana sampah itu menjadi peluang kita, itu kita rubah dan tantangan. Itu tantangan bagaimana untuk merubah menjadi nilai ekonomis. Itu masih ada. Dan keluarga besar dari Dinas Lingkungan Hidup yang mungkin berbicara dengan Ponorogo Creative Festival Pak, yang mungkin akan peran dari DLH yang akan tampil di Ponorogo Creative Festival Bapak? Ini paling enggak kita harus bisa memberikan sosialisasi ya. Betul. Memberikan sosialisasi, edukasi bagaimana dampak terhadap lingkungan yang kita tidak diperhatikan. Karena apa? Kita harus mengenal mulai sejak dini. Mulai dari Pak Nur tadi dari pendidikan sudah menyampaikan. Merubah pola pikir, kita tanamkan mulai sejak dini, sejak kecil, dari playgroup, dari PAUD dan sebagainya. Itu mulai kita kenalkan lingkungan. Kita harus mengenal lingkungan 4 komponen. Sering kata disampaikan ya. Jadi bumi, geni, banyu, angin itu harus kita kelola. Sekecil apapun kalau tidak dikelola, itu akan membawa
bencana. Itu 4 unsur itu harus kita perhatikan. Wajib itu kita kelola. Ya. Dan mulai dari anak sampai dewasa pun kalau kita bukan hanya sekedar tahu tapi menjadi budaya. Ya. Jadi kebiasaan. Kalau sudah kebiasaan itu nanti jadi budaya. Kalau tahu ada sampah sedikit pun nanti akan bergerak dengan sini refleks gitu. Ya, refleks. Oh. Nah, akan membuang sampah mau dijatuhkan tidak jadi. Karena refleks. Seperti kita ngerem ya. Iya, betul. Sehingga tertanam itu sejak kecil itu. Iya, betul. Kalau keluarga besar dari Dinas Lingkungan Hidup Bapak tips praktis saja Pak untuk memilah dan juga mengelola sampah dari rumah mungkin Bapak. Ya ini kita harus sadar diri. Tadi saya sampaikan kita harus punya pemikiran sampah itu bukan sampah lagi. Betul. Tapi itu masih ada nilai manfaatnya. Nah, bagaimana kita sampah itu bisa diolah lagi. Ada organik, ada yang anorganik. Itu yang organik itu bisa yang masih segar itu masih bisa digunakan untuk pakan, mungkin ternak, ayam dan sebagainya. Tapi yang organik itu bisa diolah menjadi pupuk. Nah, itu diolah menjadi pupuk dengan menggunakan menghasilkan mikroorganisme yang lokal itu. Ya, ini bisa dimanfaatkan sehingga sampah yang ada itu bisa terurai. Kalau sudah terurai akan menjadi pupuk, kita kembalikan untuk tanaman. Betul. Sehingga tanaman yang dikelola kita dengan masyarakat dengan pupuk itu ya, ada nilai plusnya. Lebihnya apa? Ya. Menghasilkan juga tanaman-tanaman hasil produk yang menghasilkan organik. Ya, itu. Betul, berarti nanti akan ada kolaborasi dari keluarga besar Dinas Lingkungan Hidup dalam kegiatan Ponorogo Creative Festival untuk bersosialisasi Bapak nggih. Ada lingkungan sehat, hidup nyaman. Betul. Tadi saya sempat penasaran Bapak Masun tadi apa Pak? 4. Masih bertanya-tanya saya juga Pak. Karena bumi geni banyu angin ya. Bumi geni banyu angin. Geni banyu angin. Itu kalau saya ngomong seperti itu. Karena begitu. 4 komponen itu dari syarat hidup di alam ini itu terkurangi satu pun itu tidak bisa hidup. Sehingga harus kita kelola. Ya. Bagaimana air kalau kita tidak kelola? Sedikit pun sebagai contoh tanaman kalau kurang air apa? Mati, Pak. Layu minimal layu. Minimal layu dulu terus itu seperti itu. Tapi kalau tidak kita kelola juga kalau dalam jumlah besar kan banjir. Iya, itu. Betul. Sama dengan angin. Bagaimana mengelola angin? Ya. Bagaimana kita bisa mengelola angin? Kalau kita tidak kelola, angin juga menjadikan apa? Bencana juga, ya toh? Ya, betul. Panas sama halnya. Panas kalau panas tadi bagaimana buat sejuk dan bagaimana ada caranya. Seperti itu. Ya. Tanahnya longsor, bagaimana Pak? Masuk nanti bikunya udah tambah jalan lagi untuk ngeruk-ngeruk itu. Ya, harus kita kelola. Bagaimana? Kenapa penyebabnya jadi longsor dan sebagainya? Ini seperti itu. Baik. Terima kasih untuk keluarga besar di Dinas Lingkungan Hidup. Oke, tadi saya ingatkan lagi. Ya betul, ada mungkin Pak. Jangan sampai kita, monggo kita sadar. Jangan sampai kita diperingatkan oleh alam. Jangan sampai. Iya, jangan sampai kita diperingatkan oleh air. Jangan sampai kita diperingatkan oleh panas. Jangan sampai kita diingatkan oleh apalagi tanah. Kalau longsor berarti diingatkan kita. Betul, kalau Pak. Banjir kita diingatkan juga. Angin ribut kita diingatkan. Itu kalau saya mengingatkan kita bukan apa-apa. Masih seperti ini ada keluarga. Kalau sudah yang mengingatkan alam itu beda lagi. Mengerikan ya Pak. Mengerikan betul itu. Itu aja pesan saya seperti itu. Monggo jangan sampai kita diingatkan oleh alam. Betul. Ini Pak Yuda mengingatkan masih bisa di lobi-lobi. Betul. Tapi alam sulit itu seperti susah itu. Ya Pak, tiba-tiba longsor, iya. Tiba-tiba banjir, betul, belum ada persiapan seperti itu ya Pak ya. Seperti itu. Siap-siap. Ya, nanti waktu di event festival nanti DLH mengendaki nanti adanya sampah itu biar paham terhadap masyarakat itu ada penukaran sampah. Itu ditukar dengan bibit tanaman. Seperti itu. Oke, berarti akan ada sampah yang ditukar dengan satu bibit tanaman di Ponorogo Creative Festival. Betul, Mas Asep, betul. Terus juga harapan kami juga setelah ada event-event itu nanti sudah tidak ada
sisa-sisa sampah yang ada berceceran. Sampahnya seperti berupa botol minuman atau seperti apa nanti Pak? semua dalam bentuk sampah apapun. Oh begitu. Itu. Siap. Kertas juga boleh, dari Ya. botol juga boleh. Akan Nanti ditukar. ditimbang ya, ditimbang. Nanti akan ditukar dengan Bibit tanaman. tanaman. Seperti itu. Terima kasih keluarga besar dari Dinas Lingkungan Oke. Hidup Pak Marjono. Kita bergeser kepada, akan saya tanyakan Pak tentang bambu tadi ya Pak, kepada Bapak Oke, Masun. monggo. Kepada Bapak Masun. Halo Bapak. Ya, halo, Waduh ini halo, Bapak. Gimana Pak? Sehat ya Pak? Alhamdulillah, Alhamdulillah Mbak. sehat. Sudah dahar napa Tere? Sampun dahar. Dikasih kali ya. Karena butuh persiapan yang luar biasa kalau keluarga besar BPBD ya Pak Iya, ya. iya, Harus iya. ekstra kuat ya Pak ya menghadapi segala hal yang akan timbul tiba-tiba ya Pak ya. Dan ini akan topiknya adalah kesiapsiagaan bencana juga peran masyarakat. Data atau fakta banjir di Ponorogo, penyebab dan juga trennya Bapak silakan Pak Mas. Oke, nggih, Ya. makasih Mbak Rere. Ya. Ini kan podcast budaya. Betul. Delat dalam rangka menyongsong Ponorogo Creative Festival Betul. dengan tema Bring Harmonic. Bring harmonic. Terus dikaitkan dengan kebencanaan. Mm-mm. Jadi saya mungkin akan konteksnya akan lebih banyak di konteks itu kira-kira. Betul, ya. Jadi teori melebarnya tidak, tapi ke konteks bring tadi dengan bencana. Nah, sebelum ke sana saya ingin ngomong dulu apa sih bencana itu ya. Kalau nyenengin olahraga terus jatuh itu bencana enggak Mbak ya? Kayaknya lebih ke lemes. Enggak usah kayaknya, Pak. dipikir. Belum persiapan kayaknya Pak, belum pemanasan. Jadi bencana itu Betul. adalah peristiwa Mm-mm. atau rangkaian peristiwa yang berpotensi mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat Mm-mm. yang dapat berupa faktor alam, Mhm. faktor non alam, Mm-mm. atau faktor sosial Mm. yang kemudian akan menimbulkan 4 dampak. Dampak pertama itu pasti pada manusianya, bisa kerugian jiwa yang meninggal, sakit dan seterusnya. Kemudian dampak berikutnya adalah kerusakan properti apa saja, bisa jalan, jembatan, rumah. Itu kan kalau ada bencana pasti rusak sebagian kan, itu berarti kerusakan properti. Ketika kerusakan lingkungan, kita bisa lihat misalnya sawah yang harusnya panen tidak panen, kemudian tanahnya rusak, tidak bisa lagi ditanami. Kemudian kita lihat kebakaran hutan, tanahnya jadi matus, itu lingkungan. Dan yang terakhir pasti menimbulkan efek traumatik. Betul. Jadi itu bencana. Betul. Jadi kalau kita Mbak Rere olahraga, Ya. belum pemanasan, keseleo, itu bukan bencana. Berarti bukan ya Pak. Itu bukan bencana. Berarti bukan. Nah, itu. Nah, konteksnya dengan bring Ya. ini menarik. Bring harmonic. Karena kalau kita lihat 2 kali bencana banjir terbesar kita ya, tanggal 27 November 2024, Mm-mm. kemudian tanggal 15-16 Desember 2024, itu cakupannya luas. Kalau yang pertama 27 November itu ada di 6 kecamatan, 12 desa kelurahan. Mhm. Kalau yang di kejadian tanggal 15-16 Desember Mhm. itu cakupannya di 8 kecamatan, 24 desa kelurahan. Luar biasa. Mhm. Pasca terjadinya banjir, yang kita lihat adalah sampah Ya. yang ada di tengah sungai, menghambat aliran sungai, Mhm. bahkan sebagian besar menutup jembatan. Jembatan itu kan kalau jembatan kuno Mhm. itu kan ada pilarnya di tengah ya. Kalau yang jembatan baru biasanya sepanjang apapun dari ujung ke ujung tanpa ada pilar tengah. Kalau yang kuno biasanya ada pilar tengah. Mhm. Nah, rata-rata bambu-bambu yang menjadi sampah itu di situ nyangkut di situ. Akibatnya apa? Bisa merusak jembatan, Betul. bisa kemudian mengakibatkan luber kiri kanan, tebing kiri kanan sungai itu pasti terkikis karena air itu kan dia cari jalan keluar. Ya betul. Yang paling gampang dikikis adalah sisi kiri dan sisi kanan tebingnya itu yang dari tanah. Hmm. Ini banyak fakta bisa dilihat ketika bambu, rumpun bambu kemudian terbawa arus Ya. tidak bisa langsung ke bawah karena terhambat, terhenti, maka sisi kiri kanan tebing biasanya rusak. Jembatan juga begitu, rawan rusak. Ya. Nah, kesimpulannya saya setuju dengan yang disampaikan Pak Kadis Pak Yuda. Ya.
dulu memang ada tradisi semua kebutuhan perabot hidup manusia itu dari bambu. Loh, betul. Sekarang ketika ada perubahan pola hidup, semua serba ingin cepat dari plastik. Ya. Akhirnya bambu yang ditanam di pinggir-pinggir tepi sungai tidak lagi diperhatikan. Kebanyakan tinggi, ndoyong ke sungai, tidak dipotong dan seterusnya. Jadilah kemudian Hanyut. musibah. Jadi musibah. Jadi kalau dikaitkan dengan konteks Bring Harmoni di PCF ini, maka saya hanya mengatakan satu hal. Mudah-mudahan pesan itu, pesan untuk memelihara lingkungan dengan salah satu contohnya adalah Bring kan salah satu contoh, karena faktanya ketika banjir kemarin tidak hanya bambu yang menghambat sungai, yang menghambat selokan, tapi ada kayu, bahkan ada kasur juga. Kasur, Pak. Oh iya. Kasur siapa itu? Kan kebiasaan memang membuang sampah kan sembarangan. Jadi Betul. artinya Kasur besar, Pak. nah, iya. Allahu Akbar. Bambu itu hanya menurut saya simbolisasi saja. Betul, Jadi Pak. kalau Pak Yuda sama teman-teman yang ngambil bambu ini hanya satu contoh saja, Betul. simbolisasi dari konteks banyak pernak-pernik yang kemudian tidak peduli akhirnya menimbulkan bencana. Tapi dari segi kuantitas yang paling banyak apakah kasur, Pak? Yang paling merepotkan bambu. Tetap bambu ya, Yang Pak? paling merepotkan bambu. Tuh, Pak Ya. Marjono terjawab, Pak, bahwa banyak bambu yang ada di sungai. Jadi yang Tapi paling kuantitasnya paling banyak bambu. kalau kita nggak bisa bicara kuantitas, Kuantitas karena ya, kalau Pak, ya? Nggak dihitung soalnya ya, Pak ya. Ya, masalah gini, kalau pohon Aha. misalnya kayu Ya, itu biasanya kan dia tidak rumpun. ya. Jadi dia satu batang sendiri udah jatuh terbawa sungai selesai. Tapi kalau bambu dia kan rumpun donggelan besar. Jadi satu rumpun itu bisa 10, 20, 30, 40 batang. Nah itu kalau sudah ngumpul jadi satu, Aha. beratnya minta ampun itu. Lalu mereka berbentuk bermacam-macam, Pak. Ada yang menjorok ke sana, menjorok ke sini, betul. akhirnya bikin Yang jelas simpul ya, Pak. Ya, betul simpul. Yang jelas Betul. karena dia rumpun, jumlahnya banyak, akhirnya berat. Air nggak bisa mendorong. Betul. Karena nggak bisa mendorong, dia cari jalan menepi. Nepi geserlah tebing-tebing itu. Betul. Nah, Akhirnya kalau yang banjir. kayu dan sebagainya biasanya ke bawah. Karena dia sendiri batangannya. Oh, Gitu ya. begitu. Jadi memang bambu yang paling merepotkan, sehingga kita kemarin coba kerja ngangkat bambu di beberapa tempat. Mulai saya contoh di Tegalsari, di jembatan Tegalsari yang ada Ya. pilarnya di tengah Pilarnya? itu harus pakai eskavator PC 200 untuk bisa menghancurkan. Nggak bisa bambu. ngangkat, menghancurkan. Jadi dihancurkan sampai lembut, dia akan ke bawah air. Karena ternyata juga nggak bisa ngangkat. Berarti Karena keluarga besar BPUD menghancurkan bambu yang ada di pilar, Pak. yang menghancurkan eskavator. Eskavator, ya, bukan Bapak. Aduh, salah nih kayaknya. Iya, sekarang waktu Betul. dekat ini ke Cokromenggala nanti. Iya, Berarti diambil nggak bisa, nggak tapi bisa tetap harus dihancurkan dihancurkan. ya, sehingga dia akan terbawa oleh air, nanti sampai ke laut, kira-kira begitu. Ada kemarin di Tegalsari, kemudian di Selopayung, di Temburan dan beberapa tempat lainnya. Ya. Dan itu tidak bisa kita kerjakan sendiri, harus ya? kerjasama, melibatkan semua elemen. Betul. Kita kemarin kerjasama dengan 15 kelompok relawan. Ya. Kalau relawan itu ya asik, Mbak. Asiknya kenapa? Karena perbedaan pandangan, agama, ras itu hilang. Semuanya sama tujuannya, yaitu bekerja untuk kemanusiaan. Jadi Betul. ada yang dari Islamic Center, Betul. ada yang dari GKJW, Gereja Kristen Jagiwitan, Iya. ada yang dari LPBINU, Aha. ada yang MDMC itu Muhammadiyah. Semua ngumpul jadi satu, makan bareng, kerja bareng, pembagian Ngopi bareng tugas ya, bareng, Pak? ngopi bareng. Iya, Luar enaknya biasa di situ. kolaborasinya Dalam ya, Pak, rangka ya. apa? Sama-sama mengentaskan donggelan atau rumpun bambu yang ada di banyak sungai tadi. Dan itu kita kerjakan hampir 2 minggu. Pasca banjir tanggal 16-15 Desember, Desember itu, kemarin ya, hampir 2 Bapak, ya. minggu. Iya. Memang Kira-kira bambu agak merepotkan ya, Pak Yuda. Makanya kita akan membuat beliau akan sangat bermanfaat di event kali ini ya, Pak Yuda ya. Dan keterkaitan Bapak antara kesadaran masyarakat tentang buang sampah dan juga banjir, mungkin dari Pak Masud. Pertama, tadi saya sampaikan, Betul. bencana itu bisa karena faktor alam atau non alam. Kalau kita lihat lagi, faktor alam itu bisa juga dipicu oleh perilaku manusia juga. Contoh misalnya, banjir kemarin.
sebagian kayu-kayu yang dari atas, dari pegunungan itu ke bawah dan juga membawa tanah. Nah, kesimpulannya adalah tidak tertibnya masyarakat di atas, di hulu, yang seharusnya potongan-potongan bambu, potongan-potongan kayu itu digunakan atau dijauhkan dari area sungai, tapi masih di sungai. Itu kan perbuatan manusia juga. Kedua, tanah yang terbuka tidak ada ditanami, otomatis kalau air hujan dia akan membuat tanah ini semakin gembur, sedikit banyak dia akan melarutkan tanah. Sehingga lama-kelamaan tanah yang larut dalam sungai itu mengendap di bawah, damaknya dangkal. Nah itu juga kadang-kadang perilaku manusia. Kenapa? Kenapa tanaman itu dirubah pola tanam misalnya, atau pola vegetasi. Yang dulu pola vegetasinya menutup tanah, sekarang dirubah yang sifatnya terbuka. Nah itu karena apa ya? Kebutuhan sih kadang-kadang, misalnya untuk membuka ladang dan seterusnya, lupa bahwa ada daerah serapan atau catchment air itu terabaikan atau berkurang, dampaknya adalah membawa erosi dan seterusnya. Sekali lagi itu juga dampak atau ulah manusia. Jadi kesimpulannya, mudah-mudahan dengan Ponorogo Creative Festival mengangkat tema Bring Harmonic ini ada pesan yang tidak semata-mata simbol. Karena kan kami sadar ya, saya sendiri kadang-kadang kalau membaca seni juga nggak ngerti maksudnya. Tapi ada narasi yang menjelaskan tidak semata-mata simbol, sehingga masyarakat mengerti dan paham, oh yang diajak adalah kesadaran terhadap lingkungan, termasuk menjaga bring dan seterusnya dan seterusnya. Nah, monggo nanti kesemasannya gimana, tapi tidak semata-mata simbol. Kalau simbol, maaf Pak Yuda, nggak banyak masyarakat yang ngerti seni. Gitu. Saya aja nggak ngerti Pak. Betul. Nah itu tugasnya tim kreatif untuk bagaimana menggambarkan tadi. Jangan sampai pesan yang bagus tidak sampai kepada penerima karena terlalu banyak semiotik yang masyarakat nggak paham. Kira-kira demikian ya. Begitu ya Bapak ya. Dan tadi sudah disampaikan peran dan juga harapan dari keluarga besar BPBD Pak. Terakhir, simulasi atau edukasi kebencanaan. Ini penting sekali sepertinya Pak Masun. Kami sangat senang karena akhir-akhir inilah, apalagi setelah bencana ini, sebetulnya beberapa bulan sebelum bencana sudah tren. Banyak sekolah, banyak lembaga pecinta alam, pramuka dan seterusnya itu mulai berakrab ria dengan BPBD. Minta diajari bagaimana melakukan mitigasi, bagaimana misalnya melakukan pemetaan. Kalau di sekolah namanya ada Satuan Pendidikan Aman Bencana, wajib itu Pak ya. Nah, wajib ini. Jadi sekolah itu area yang juga berbahaya, sehingga harus dikenali bahayanya, ancamannya apa. Itu bagian dari mitigasi, mengenali mitigasi. Sekolahan bertingkat dengan tidak bertingkat, itu ada resikonya kalau bertingkat apa itu. Nah, itu harus mulai dikenalkan melalui berbagai kegiatan namanya SPAB. Sebagian ada datang kami, sebagian kita ke sekolahan. Lembaga-lembaga bisnis swasta juga begitu. Ada PLN, ada Telkom, itu minta kerja sama ke kami. Kita datang, kita jelaskan dan seterusnya. Nah, juga terakhir desa. Kan masyarakat itu juga harus disentuh. Tidak, kalau di pendidikan ada SPAB, kalau di perguruan tinggi ada Saptagana. Kalau di desa ada namanya Destana, Desa Tangguh Bencana. Destana. Iya, jadi sudah mulai beberapa desa kita yang tiap tahun langganan bencana sudah mulai. Bahkan kepala desa atau pemerintah desa sudah mulai menganggarkan DD-nya di APBDes itu untuk mitigasi bencana. Jadi misalnya contoh di Desa Tugurejo, saya nyebut desa, yang lainnya juga banyak. Itu kalau terjadi bencana misalnya longsor, misalnya puting beliung, itu sudah ditangani lebih dulu sebelum BPBD turun. Kenapa? Karena dia sudah Destana aktif, sudah tahu bagaimana cara mengevakuasi, melakukan mitigasi dan seterusnya. Bahkan tahu bagaimana jika terjadi bencana, korbannya siapa itu dievakuasi. Jadi mitigasi itu kan mulai mengenali ancaman, mulai melakukan pemetaan, mulai mengenal siapa penduduk yang tinggal di area rawan tadi. Itu mitigasi. Nah, itu kalau di desa namanya Destana. Kalau di tingkat keluarga ada namanya Katana. Keluarga tahan bencana dan seterusnya. Kita saya sudah kira merek mobil aja. Oh punya Pak? Pak Yuda deh, hobinya ini. Katana. Itu keluarga
tanggap bencana. Katana. Beda dengan Kak Tidi ya. Kak Tini. Oh, enggak ada Kak Tini coba. Iseng aja ini tadi. Keluarga Tini bin Sini. Itu bahasa imut Rere, Pak. Iya, gitu. Oke. Itu ya. Kalau Katana lebih ke mungkin kalau ada gempa di bawah meja Ya gitu simulasi aja, ya. Pak ya? Simulasi aja, simulasi ringan-ringan gladi aja ya, Pak betul ini kan. Nah, Betul. kesimpulannya di dalam PCF nanti Mm-mm. kalau seandainya tim Pak Juda dan sebagainya mengendaki ada semacam workshop yang sasarannya anak sekolah atau masyarakat umum, tim kami siap. Nah, apapun itu Pak temanya. Yuda. Kenapa? Karena sudah biasa ngajarin seperti itu. Ya, Betul. kira-kira Intinya gitu ya. adalah saya Ya. menyongsong ke dalam situ tadi, Pak. Sudah disepil bahwasanya nanti keluarga besar BPPD akan hadir dalam acara Ponorogo Creative Festival. Janji ya, Pak. Ya, insya Allah. Meskipun bukan saya ya, nanti tim. Kalau minta Pak Masun sendiri boleh nggak? Saya dengan Mbak Rere aja dah. Iya, iya. Kayaknya lebih kena Pak Masun ya. Baik, terima kasih keluarga besar BPPD Pak Masun. Sama-sama. Ini sudah di penghujung acara. Iya. Boleh tepuk tangan lagi para penontonku tercinta. Ini terakhir adalah harapan untuk Ponorogo Pasca Festival. Satu-satu boleh ya Pak dari Bapak Masun sendiri. Nanti Pasca Festival Ponorogo Creative Festival apa yang ingin didapatkan dari keluarga BPPD? Pertama, Ponorogo Creative Festival ini Mm-mm. tujuannya akan hendak menyadarkan masyarakat Ya. terkait dengan bencana yang ditimbulkan oleh salah satunya contohnya pring. Pring itu simbol saja sebetulnya, simbol dari alam kan, dari tidak ramah kita terhadap alam. Kan gitu kira-kira. Nah, tapi tujuan ini mungkin bagi sebagian besar penonton nanti masih bingung karena tidak bisa baca tadi loh. Maka monggo nanti bisa ada semacam narasi yang ditempel di mana sehingga orang baca, oh maksudnya begini. Ya, maksud saya gitu. Ya, gitu. Jadi kan tanpa narasi apapun, ya kayak di museum itu loh. Ya. Di museum kita datang, oh ini adalah meriam yang digunakan pahlawan siapa, kan tahu. Dibuat tahun ini tujuannya. Nah, kalau ada narasi seperti itu, orang langsung tahu ketika melihat ornamen-ornamen dari bambu, oh ini maksudnya untuk ini, untuk ini. Jadi kesimpulannya adalah ada narasi yang secara awam bisa dipahami publik sehingga tujuan yang baik tidak semata-mata simbol yang hanya dipahami oleh sebagian kecil masyarakat yang tahu seni. Karena saya yakin seperti saya itu kan nggak tahu seni, jadi tahunya kalau ada narasi. Ini saya tahu karena sudah diceritain ini tadi. Gitu. Saya pikir demikian. Betul. Pesannya itu aja, Pak makasih. Masun, intinya adalah semoga bisa tersampaikan Ya, apa yang sampaikan maksud pesannya. Betul. Ponorogo Creative Ya, Festival ya, Bapak. ya. Geser ke Bapak Nur Hadi. Silakan Bapak, harapan untuk Ponorogo Pasca Festival untuk nantinya terselenggara tanggal 22 Mei apa Bapak? Iya. Ini memang event yang sangat luar biasa. Betul. Nggih. Ternyata Ponorogo Creative Festival itu tidak hanya bicara tentang budaya-budaya saja, tetapi juga sampai masuk kepada ranah gimana caranya menjaga pelestarian alam itu sendiri. Betul, Pak. Nggih. Khususnya untuk lingkungan dinas pendidikan, harapannya dengan adanya pembelajaran yang semacam ini akan memberikan penguatan karakter yang luar biasa pada anak-anak mulai dari TK, SD, SMP dan sebagainya. Itu gimana caranya mereka dibiasakan untuk bisa menjaga lingkungannya itu dengan baik. Ya. Nggih. Sehingga nanti di saat mereka itu sudah menjadi dewasa, menjadi keluarga, itu tinggal menjadikan satu pembiasaannya itu sudah berlangsung secara otomatis. Ya. Nggih. Sehingga dengan berbagai macam keterangan menjaga lingkungannya itu kayak apa seperti tadi itu merupakan suatu pembelajaran yang sangat luar biasa. Selain nanti dikolaborasikan dengan budaya-budaya yang ada di Ponorogo itu kayak apa, anak-anak nanti akan bisa berani menampilkan diri yang terbaik. Ya. Karena sumber daya manusia seperti anak-anak itu kalau tidak difasilitasi tidak akan pernah punya kesempatan untuk bisa hadir menampilkan diri yang terbaik, sehingga capaian dari pembelajaran itu tidak akan pernah nampak. Betul. Nah, ini yang terpenting di sana. Kalau bicara tentang filosofi pring tadi, kalau semuanya menyatakan betul, kalau saya bicaranya adalah satu, pring itu adalah merupakan kumpulan. Nggih. Sehingga untuk membangun menjadi lebih hebat itu harus dihadirkan dari kumpulan segala segmen yang terkait itu untuk bisa bersama-sama menanggung ataupun melibatkan diri untuk bisa menghasilkan karya yang hebat itu sendiri. Nggih. Sehingga pring itu adalah merupakan simbol kesatuan yang hebat yang akhirnya menjadikan Ponorogo akan menjadi luar biasa, nanti pembangunannya akan menjadi sukses. Tujuan Ponorogo menjadi hebat akan tercapai di saat kolaborasinya itu diperkuat dari seluruh
OPD dan segmen-segmen yang lainnya. Betul, Gitu, luar biasa. Siap. Terima kasih Bapak Dorhadi. Terima kasih, ya. Pak Yuda nanti aja gongnya di Bapak. Saya geser ke Pak Mariono aja dulu. Parjono. Gimana Bapak harapannya pasca festival nanti Bapak? Disilakan. Harapan saya ini dengan adanya festival ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang pertama tentang sampahku tanggung jawabku. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan sampai tadi sudah saya sampaikan di depan, jangan sampai kita diingatkan oleh alam. Kemudian yang ketiga, tidak hanya sampah saja. Saya ingatkan juga nanti terkait dengan perhatian terhadap lingkungan untuk penanaman. Setiap manusia yang ada ini, kalau kita tanam satu saja setiap musim atau setiap tahun, itu sudah luar biasa mengurangi erosi, banjir dan sebagainya. Itu 3 hal itu yang saya sampaikan, saya pesankan. Itu. Terima kasih dari keluarga besar Dinas Lingkungan Hidup. Harapannya nanti Bapak ikut mensukseskan dan ikut mensosialisasikan sampahku adalah tanggung jawabku. Terima kasih Bapak. Boleh tepuk tangan untuk DLH. Selanjutnya gongnya ini Pak Bos katanya Pak Unur Hadi ya. Silahkan Bapak harapannya pasca festival nanti. Oke. Pak Yuda silahkan. Jadi ini teman-teman ini kan kita ajak orkestrasi ya dan mengharmonisasi semua yang budaya ini. Kita ini kan kota yang berbudaya. Betul. Jadi kalau berbudaya itu jangan hanya ruang lingkupnya hanya seni dan budaya. Jadi apa yang disampaikan oleh beliaunya ini adalah budaya kita. Kalau budaya kita membuang sampah itu ke sungai. Nah, ini tentu contoh kemarin di Mangunsuman. Iya. Ternyata yang menyumbat saluran banjirnya di Mangunsuman yang sekarang ini dibangun Sudetan itu ditemukan di sana ditemukan material dari carang. Carang? Carang itu ranting-ranting daripada bambu yang ke bawah arus sungai kemudian itu menyumbat selokan. Nah, kemudian ini jangan sampai terulang kembali, jangan sampai terjadi. Ini adalah sebuah edukasi bahkan di bagian dekoratif art tadi kalau Pak Kepala BPD tadi menyampaikan ayo Jokur nganggo rasa tok kan gitu loh. Simbol-simbol tok bahkan nanti kata jadi ini bagian dekorasi. Karena orang seni itu ngomongnya nganggo rasa kan seperti itu. Kami berbicaranya dengan simbol. Bahkan nanti di patung macan itu dekorasi art kita akan bikin seperti perahu. Nah, biar orang bertanya-tanya seperti Pak Kalasa ini bertanya ini karepe kan ngopo kan gitu loh. Karepe supaya jangan sampai macan yang ada di alun-alun ini naik perahu karena banjir kan seperti itu. Ini filosofi beneran apa enggak, Pak? Ini filosofi bisa coba. Oh begitu. Ini kita sepil ya. Gak kita sabar sepil, saya, ya. Pak. Jadi supaya kita ayolah ini tentang Ponorogo. Jadi jangan sampai karena apa? Berbagai media sosial kemarin wah sempat viral, wah alun-alun banjir, padahal nggak ada banjir kan seperti itu. Hanya genangan ya, hanya Pak. Genangan. Jangan Betul. sampai maksud saya jangan sampai ini benar-benar terjadi. Ya. Kemudian harus kita edukasi dalam sebuah event kreatif. Kalau orang sudah kreatif itu ya kebat kelewat apapun sudah menjadi inspirasi kan seperti itu. Nah, kemudian tadi Pak Kepala Dinas LH menyampaikan kita juga mengedukasi. Betul. Saya ingin event ini kalau habis suatu contoh kita ada event misalnya wah Grebek Suro atau habis ada karnaval apa kayak event apa kayak pagi-pagi sudah iki lur sampai numpuk kan seperti itu. Apakah ini bagian dari keindahan Ponorogo? Lah ini harus kita edukasi. Saya membuat event. Kalau habis ada event, besok sudah malam hari pun sudah tidak ada sampah. Jadi semua nanti pengunjung atau siapapun yang akan nanti menghadiri di event ini, buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian dari kita semua, komitmen kita semua, kalau memang sampah plastik, ini kan bisa kita daur ulang. Bisa kita tukar, ada semacam edukasi seperti itu. Betul. Kita berikan reward sehingga ada teman-teman dari komunitas peduli sampah. Betul. Sampahku itu. Nah ini kita sudah mengedukasi setiap ada event di Ponorogo ini selain eventnya itu kreatif, eventnya itu indah, cantik juga habis pasca event, post eventnya jangan sampai ada sampah yang berserakan bahkan keseharian kita apa yang disampaikan Pak Kepala Dinas LH ini jangan membuang sampah ke sungai. Apalagi bambu.
Bambu. Nah, rumpun bambu yang disampaikan oleh Pak Kalaksa ini benar-benar terjadi. Menyumbat bambu, sehingga rusaknya bangunan kalau sudah rusak mahal. Yang tadinya itu menjadi ekses karena jembatan itu putus, akhirnya kita harus jauh berkilo-kilometer untuk menempuh itu. Kita nyadar. Itu. Begitu, harapannya begitu Pak Yuda. Melalui event kreatif ini kita bisa mengedukasi semuanya, kita bisa mengharmonisasi seperti bambu itu tadi. Ketika kita manfaatkan, kemudian kita olah, kemudian akan kita packaging, akan menjadi sebuah karya dari beliau-beliaunya ini. Dan teman-teman semuanya tim kreatif kita. Boleh tepuk tangan semuanya yang ada di sini. Terima kasih Bapak-bapak yang sudah hadir, kerawuhannya dan waktunya sudah hadir di Podcast Budaya. Dan hari ini teman-teman sahabat Podcast Budaya, Rere ingatkan sekali lagi jangan lupa tanggal 22 Mei sampai 24 Mei di Patung Macan gitu Bapak ya. Paseban Alun-alun Utara. Jangan lewatkan, akan ada Ponorogo Creative Festival dengan tema Bring Harmony. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih.